Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan membahas tentang pengetahuan bahan daging. Kita masuk ke dalam karakteristik fisik daging. Yang pertama adalah jaringan otot rangka. Jaringan otot rangka adalah jaringan otot yang menempel secara langsung atau tidak langsung pada tulang, yang menimbulkan suatu gerakan dan atau memberikan bentuk pada tubuh. Secara ekonomis, jaringan otot rangka merupakan bagian terpenting dan utama dari karkas. Jadi pada saat kita memilih hewan pedaging, baik itu sapi, ayam, kambing, kita akan meraba ya, akan meraba ini ototnya bagus nggak nih? Ya, jadi dalam hal kerangkanya itu sangat penting ya supaya memberikan nilai ekonomis. Kemudian jaringan otot jantung atau kardiak. Jaringan otot jantung ini merupakan jaringan pembentuk organ jantung. Ya. Kemudian jaringan otot halus merupakan jaringan yang banyak ditemukan pada saluran pencernaan dan reproduksi, termasuk dalam sistem sirkulasi pembuluh darah. Setiap otot rangka berbeda dalam panjang, kedalaman, dan ketebalan. Otot rangka terbesar dengan lemak dan terkelompok dalam suatu jaringan yang disebut dengan epimisium. Setiap otot tersusun dari banyak bundel, ya, bundel-bundel otot yang disebut dengan ini ya, muscle fiber ya. Jadi bundalan-bundalan otot ini yaitu perimisium yang terdiri dari serabut-serabut otot yang disebut dengan muscle fiber. Ukuran perimisium bervariasi pada setiap otot pada individu sapi yang sama. Jadi dengan banyaknya pergerakan juga akan membentuk perimisium yang berbeda. Bila sapi diberi pakan berupa biji-bijian berkualitas baik, maka ukuran perimisium akan kecil. Serabut otot terdiri dari sarkolema yang terbungkus dalam suatu jaringan, itu yang disebut dengan endomisium. Jadi di dalam perimisiumnya ini akan terdapat endomisium. Nah, kemudian otot yang digunakan sebagai penggerak dan sumber kekuatan. Jadi semakin sering jaringan otot digerakkan, maka jaringan otot akan semakin banyak dan semakin besar. Nah, inilah yang mengakibatkan bagian daging seperti shank memiliki tingkat kekenyalan yang tinggi, ya, kealotan yang tinggi. Ya. Sebaliknya jaringan otot yang terdapat pada bagian yang jarang digerakkan, seperti pada punggung atau loin, memiliki tingkat keempukan yang lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan perubahan fisiologis pada daging. Perubahan-perubahan fisiologis pada daging ini sejak awal dilakukannya penyembelihan pada hewan, ya, setelah proses penyembelihan berakhir, sekitar 60 menit setelah, ya, jadi setelah penyembelihan kemudian hitungannya 60 menit itu tergantung juga dari besarnya karkas, jenis hewan, ya. Ini akan kita masuk ke dalam fase pre-rigor mortis. Jadi perubahannya adalah merupakan awal pertukaran metabolisme dari anabolisme, ya, dari metabolisme menjadi anabolisme, di mana yang tadinya pada saat hewan masih hidup membentuk senyawa-senyawa yang diperlukan untuk sebagai sumber energi, kemudian aktivitas tubuh, ya, senyawa-senyawa makro. Kemudian pada saat hewannya setelah disembelih, prosesnya akan bertukar menjadi anabolisme, ya, ini menguraikan, ya, jadi menggunakan senyawa-senyawa yang sudah terbentuk pada saat hewan masih hidup. Kemudian pada saat pre-rigor mortis ini sistem enzimatis masih stagnan, ya, belum ada perubahan karena belum terjadi perubahan yang mencolok pada suhu daripada otot, ya, dan sehingga keadaan daging masih soft atau masih supel seperti daging otot pada saat hewannya masih hidup. Nah,
tergantung dari besarnya karkas dan juga jenis hewannya. Setelah 60 menit kemudian ya, atau untuk sapi, kerbau, onta bisa 60 menit sampai 120 menit kemudian berubah. Perubahannya menjadi fase rigor mortis. Fase rigor mortis ini adalah terjadinya kekakuan eh, pada otot ya yang disebabkan oleh proses metabolisme postmortem, kemudian terjadinya penumpukan asam laktat. Pada saat hewan hidup, metabolismenya adalah membentuk asam pirufat. Tetapi dalam saat hewannya sudah mati, kemudian proses metabolisme bertukar dari metabolisme aerobik menjadi anaerobik. Ini yang terjadi adalah terbentuknya asam laktat, kemudian lama-kelamaan akan terjadi penumpukan asam laktat, kemudian karena terjadinya penumpukan asam laktat sehingga membuat pH daging menjadi turun ya dari 6,1 menjadi 5,5 sampai 5. Kemudian ATP-nya menjadi habis. Saat hewan hidup, glukosa itu akan berubah menjadi adenosin trifosfat yang berada di antara jaringan otot. Nah, pada saat hewan setelah disembelih dan mati, kemudian ATP ini digunakan untuk proaktivitas metabolisme ya, sehingga pada saat fase rigor mortis ini ATP-nya akan habis dan terjadi ya penggabungan aktin dan miosin ya. Nah, setelah penggabungan aktin dan miosin ini maka terjadi pembendekan otot dan daging menjadi kaku. Nah, ini dalam proses rigor mortis. Kemudian tekstur menjadi kaku dan alot. Kemudian masa rigor mortis ini bisa berkisar antara 2 jam sampai dengan 48 jam tergantung dari besarnya karkas dan juga jenis hewannya. Untuk hewan-hewan yang kecil seperti ayam, bebek ya, itu kelinci, ini proses rigor mortisnya dengan waktu yang pendek ya, 2 jam sampai 3 jam saja. Tetapi untuk kambing, sapi, kerbau ini lebih memerlukan waktu rigor mortis yang lebih lama. Setelah melalui masa rigor mortis, kemudian daging berubah menjadi fase post rigor mortis ya. Masa fase post rigor mortis ini aktivitas enzim akan meningkat ya, karena akan terjadi kenaikan suhu daging ya. Nah, pada saat terjadinya aktivitas enzim yang meningkat ini, kemudian tekstur akan menjadi tekstur daging, maksudnya akan menjadi lentur kembali, dan setelah masa post rigor mortis ini tentu saja bukan hanya manusia saja yang bisa mengkonsumsi, tetapi juga mikroba ya. Nah, dalam hal mikroba, pada saat daging setelah melewati masa atau fase post rigor mortis akan melalui masa autolisis atau fase autolisis. Fase autolisis ini terjadinya perubahan-perubahan senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Kemudian tentu saja mikroba lebih mudah memanfaatkan nutrien di dalam daging. Kemudian akhirnya akan terjadi pembusukan. Nah, itu tadi adalah karakteristik bagaimana perubahannya terhadap fase-fase dalam masa penanganan daging. Nah, kita lanjutkan mengenai pelayuan daging. Sebelumnya tadi kita membahas bagaimana daging itu akan kaku, akan alot jika daging berada pada masa rigor mortis. Bagaimana caranya untuk melalui masa rigor mortis ini? Sebenarnya hanya bisa saja kita lakukan, kita biarkan saja dagingnya di suhu ruang misalnya, kita biarkan saja melalui masa rigor mortis menjadi masa post rigor mortis. Akan tetapi permasalahannya adalah daging yang kita biarkan
di suhu ruang ini akan lebih cepat membusuk ya, akan juga dimanfaatkan oleh mikroba sehingga sebelum dagingnya memasuki masa post rigor mortis, maka dagingnya busuk duluan. Nah, untuk menghindari busuknya daging pada saat melewati masa rigor mortis menjadi fase post rigor mortis ini, maka dilakukan pelayuan daging atau yang disebut dengan aging. Pelayuan daging ini pada prinsipnya adalah membiarkan daging melewati masa rigor mortis. Adalah dengan cara yang pertama dengan melakukan pengaturan suhu dan RH ya. Pengaturan suhu dan RH ini kita lihat bisa melakukannya menyimpannya di dalam suhu 1 sampai 3 derajat Celcius dengan RH 70% dan kemudian dilewatkan di sinar ultraviolet, dibiarkan selama 5 sampai 7 hari. Ini selama pelayuan ini kita akan mendapatkan daging dengan tekstur yang empuk ya setelah melewati masa pelayuan ini. Kemudian kita juga akan mendapatkan juiciness daging atau rasa lezatnya daging. Maka selama pelayuan daging ini kita akan dapat menentukan mutu daging. Semakin baik pelayuannya, maka semakin baik mutu daripada daging. Nah, di sini kita akan menceritakan bagaimana munculnya juiciness daging pada saat kita melayukan daging, ya. Ini juga ada hubungannya dengan stres pada hewan pada saat sebelum penyembelihan. Maka dihindarkan stres pada hewan sebelum penyembelihan karena jika hewannya stres maka ATP-nya akan habis. Tadi ya glikogennya akan menipis, kemudian pembentukan ATP juga tidak ada kan, sehingga ATP akan habis. ATP ini posisinya berada di antara serabut aktin dan serabut miosin, ya, serabut-serabut otot tadi. Nah, jika ATP habis, maka pada saat pelayuan kita tidak akan menemukan juiciness-nya daging. Akan tetapi, jika hewan yang akan disembelih itu terhindar dari stres atau diistirahatkan terlebih dahulu, maka ATP-nya masih utuh ya, masih ada di dalam sistem serabut otot tadi. Nah, pada saat kita melayukan daging dengan dengan menurunkan suhu dan mengatur RH tadi, maka ada aktivitas enzim ATPase yang akan merubah ATP menjadi ADP. Adenosin trifosfat akan dirubah menjadi adenosin difosfat. Kemudian dengan adanya enzim adenilat kinase, ini akan ADP akan dirubah menjadi adenosin trifosfat dan adenosin monoposfat. Kemudian dengan adanya enzim AMP ASE ya, kemudian ini ATP dan AMP akan dirubah menjadi IMP, inosonic acid monoposfat. Kemudian dengan adanya enzim fosfatase, dengan aktifnya enzim fosfatase akan terbentuk inosin, ya. Nah, inosin dan inosonic monoposfat ini, inosonic acid monoposfat inilah yang bertindak sebagai juiciness daging atau rasa lezatnya daging. IMP dan inosin ini jika kita samakan ya dengan bahan pelezat yang disebut dengan MSG, monosodium glutamat, ini juga sama ya dengan monosodium glutamat, sehingga kalau kita memasak makanan dengan MSG tentu saja makanannya menjadi lezat ya. Nah, ini juga sama secara alami ini akan terjadi pada saat kita melayukan daging. Lalu permasalahannya pada saat kita melayukan daging atau aging tadi, jika pelayuannya ini tidak tidak
mengikuti proses yang benar, di mana terjadinya fluktuasi suhu, kemudian perubahan-perubahan RH, dan tidak adanya sinar ultraviolet yang akan menghambat terjadinya kontaminasi bakteri, maka ada enzim yang aktif di sini. Ada enzim hidrolase, kemudian akan merubah inosin tadi menjadi ribosa, hipoksantin, dan fosfat. Dan kemudian akan menjadi ribosa 1-fosfat dan hipoksantin. Nah, terbentuknya senyawa hipoksantin merupakan penentu kemunduran mutu daripada daging yang kita layukan. Senyawa hipoksantin yang terbentuk ini akan mengakibatkan daging berasa pahit dan getir dan tidak lezat, ya. Maka ini juga merupakan senyawa penentu mundurnya, ya, mutu daging. Jadi ini ya manfaat yang kita dapatkan saat kita melayukan daging dengan mengatur suhu dan RH. Kemudian pengaturan suhu dan RH ini kita butuh waktu, ya, 5-7 hari. Nah, bagaimana dengan kita akan melakukan pengempukan daging tetapi kita tidak punya waktu, kita tidak mau berlama-lama, ya. Kita bisa menggunakan teknik dengan penggunaan enzim, ya. Enzim yang kita gunakan akan memutus ikatan-ikatan silang antar serabut otot dan jaringan pengikat. Nah, enzim yang bisa kita gunakan adalah enzim papain yang berasal dari pepaya, getah pepaya, ya, enzim bromelin dari bagian kulit nanas, dan enzim visin dari pohon ficus, ya. Nah, enzim-enzim ini sekarang sudah dapat kita temukan dalam bentuk bubuk, ya. Nah, enzim-enzim yang kita gunakan dapat dilakukan dengan menaburkan bubuk enzim pada daging post-mortem, artinya daging yang sudah kita dapatkan dari hasil penyembelihan hewan. Di samping itu, kita juga dapat melakukannya dengan menyuntikkan larutan enzim pada daging antemortem atau sebelum hewannya disembelih, ya. Nah, penggunaan enzim ini dapat kita lakukan dengan kita dapat menemukan daging yang empuk dengan waktu yang tidak lama. Enzim bubuk atau bubuk-bubuk enzim dapat kita taburkan dengan cara menusuk-nusukkan garpu, ya, ke daging, kemudian ditaburkan enzimnya supaya bisa merata ke seluruh daging. Akan tetapi dengan cara ini membran sarkolema pada setiap serabut ototnya akan menjadi pecah atau rusak, sehingga jika membran sarkolemanya pecah atau rusak, maka sarkoplasma atau protein yang larut air yang ada di dalam daging, lalu mioglobin, lalu vitamin-vitamin yang larut dalam air juga akan ikut keluar, ya, juga berikut airnya, ya, yang keluar di dalam proses menusukkan dengan garpu tadi, ya, menaburkan enzim tadi, sehingga daya ikat air terhadap protein juga berkurang. Lalu kita juga kita juga akan merugi, ya, kita akan 20% dari protein sarkoplasma ini berada di 20%, ya, ini akan hilang, ya, karena keluar larut bersama air. Nah, ini kekurangannya kalau kita menggunakan enzim, ya. Enzim ini, ya, akan aktif pada suhu 60 derajat Celcius ke atas, ya. Kemudian kalau kita masak daging, kemudian pada suhu 60 derajat Celcius ke atas enzimnya akan aktif dan akan dapat mengempukkan daging. Tetapi karena tidak melalui perubahan ATP ini, sehingga kita untuk kelezatan daging juga akan berkurang, ya. Kita tidak akan mendapatkan juicy-nya daging. Kemudian selain dari itu adalah penggunaan arus listrik, ya. Penggunaan arus listrik ini adalah untuk menghambat terjadinya perubahan daging post-mortem dengan cara menghambat terjadinya perubahan metabolisme pada daging dengan menghentikan
proses ionisasinya, ya. Nah, dengan menghentikan proses ionisasi daging sehingga aktivitas enzim juga tidak akan berlanjut, ya. Nah, tetapi permasalahannya daging yang dilayukan dengan penggunaan arus listrik ini adalah daging yang tidak bisa disimpan di freezer, ya, didinginkan atau disimpan, tidak diolah langsung, ya. Jadi tujuannya untuk penggunaan arus listrik ini adalah tujuan pengolahan langsung. Karena apa? Karena terhambatnya ionisasi, penghentian ionisasi pada daging, kemudian penghentian aktivitas enzim sehingga tidak berlanjut proses metabolisme aerobik menjadi anaerobik, sehingga dagingnya seperti daging yang pada saat hewan masih hidup, jadi masih soft dan supel. Tapi kita harus menggunakan atau mengolah untuk dikonsumsi secara langsung, ya, tidak boleh tidak bisa disimpan. Penggunaan arus listrik ini 10-40 voltase pada karkas selama 5-8 menit, ya. Ini akan mengakibatkan dagingnya tidak lanjut proses metabolismenya dan daging tetap empuk dan tanpa ada penggunaan waktu yang panjang. Kemudian kita masuk ke dalam struktur otot. Di depan tadi kita sudah membahas sedikit, ya, tentang struktur otot ini. Artinya dengan perubahan-perubahan pada fase fisiologis tadi juga diikuti oleh perubahan-perubahan pada struktur otot. Nah, setiap serabut otot yang lurus dan panjang itu tadi dibungkus oleh membran yang halus dan transparan, itu disebut dengan sarkolema, yang di dalamnya terdapat sarkoplasma. Ini tadi sudah kita bahas secara detail, ya, sehingga dalam hal perubahan-perubahan fase fisiologis ini kita juga harus mengetahui tentang struktur otot pada daging. Nah, ini yang kita lihat adalah gambar dari struktur otot pasca penyembelihan. Ini kita lihat, ya, bagaimana serabut-serabut otot ini, ya, yang berikatan, ya, satu sama lain, ya, dengan jaringan-jaringan pengikat. Inilah yang akan dapat nanti kalau misalnya jaringan pengikatnya kolagen, ini kita akan dapat mengempukkannya dengan panas. Tetapi kalau dengan jaringan-jaringan ikat elastin, kita tidak bisa mengempukkannya. Nah, ini kita lihat ada epimysium dan perimysium. Jadi epimysium ini adalah membran yang ada di luar, ya, di luar yang di depan sekali dalam struktur otot, ya. Kemudian ada endomysium, ini membran yang berada di dalam setiap serabut otot yang lebih halus lagi. Nah, ini yang disebut dengan sarkolema. Jadi sarkolema ini membran yang ada di setiap lapisan otot, ya, serabut otot yang tipis, ya, aktin dan miosin tadi, ya. Sedangkan untuk keseluruhannya ini yang disebut dengan muscle fiber. Nah, ini sama, ya. Ini juga gambar dari serabut otot secara melintang, ya. Nah, kita akan lihat bagaimana perubahannya pada saat hewan sebelum disembelih, kemudian hewan yang setelah disembelih. Ini kita akan lihat bagaimana perubahannya. Tentu saja pada saat setelah disembelih, sirkulasi darah itu akan terhenti. Tentu saja aliran oksigen juga akan berhenti, akan terjadi reaksi oksidasi reduksi, ya. Kemudian glikogen yang ada di dalam otot itu akan digunakan untuk metabolisme, ya, secara keseluruhan ini, ya. Nah, kemudian dengan terjadinya glikolisis anaerobik, ya, maka pH-nya akan turun, ya, karena terbentuknya asam laktat, ya.
Tetapi setelah kita biarkan beberapa saat tadi ya, ini adanya aktivitas enzim katepsin ya. Nah, enzim katepsin ini akan mengakibatkan terjadinya degradasi protein ya. Kemudian dengan terjadinya degradasi protein ini akan terjadi melepasnya aktomiosin menjadi kembali aktin dan miosin. Akan tetapi selanjutnya ini akan mengakibatkan terbentuknya lendir ya. Lendir ini menandakan akan terjadinya pembusukan daging ya, karena juga dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Nah, bagaimana glikogen ini pada saat masih dalam keadaan normal ya. Nah, ini pada saat itu adenosin trifosfat dan kreatin fosfat ini akan habis ya karena terurai tadi ya, maka otot akan menjadi kaku ya. Kemudian juga kita tidak akan mendapatkan ya flavor di sini yang lebih baik ya. Jadi kita belum mendapatkan flavor yang lebih baik di sini karena oleh karena itu perlu adanya pelayuan. Demikianlah pengetahuan bahan daging ya yang sudah kita bahas. Semoga dari pembahasan ini mahasiswa akan paham dan dapat apa namanya memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya, atau juga nanti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan pada saat evaluasi nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.